Shalom, selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Ibu percaya anak-anak semuanya kabarnya baik. Anak-anak, saat ini kita akan mereview atau mengulang materi kita untuk persiapan ulangan tengah semester. Yang pertama kita belajar apa itu mengampuni. Mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati dan membebaskan seseorang dari beban bersalah serta tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang tersebut. Akan tetapi, pengampunan itu tidak akan hilang dengan sendirinya, melainkan kita tetap memiliki kewaspadaan diri supaya tidak menjadi korban lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Lalu, bagaimana cara Allah mengampuni manusia? Itu tadi manusia dengan manusia. Cara Allah mengampuni manusia, seperti yang kita ketahui, mengampuni berarti melepaskan dan membebaskan seseorang itu dari hutang. Jadi Allah mengampuni manusia melalui pengorbanannya di Yesus Kristus di kayu salib, dan hubungan manusia dengan Allah yang rusak dulunya sekarang menjadi pulih kembali oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Itulah pengampunan yang sejati. Mengapa Allah mengampuni manusia? Ada 3 mengapa Allah mengampuni manusia. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua, karena cintanya, maka Allah yang maha pengampuni itu. Yang ketiga, karena Allah adalah Allah penyelamat. Dan kita akan melanjutkan materi kita tentang baptisan. Apa itu baptisan dalam PL? Apa itu baptisan dalam PB? Baptisan dalam PL dikenal dengan istilah tefilah, yang artinya adalah pembasuhan atau penyucian. Tefilah juga dipakai dan wajib digunakan sebagai upacara ritual oleh non-Yahudi untuk menjadi pengikut orang Yahudi. Baptisan dalam PL juga digunakan dengan menenggelamkan seseorang ke dalam air. Sedangkan baptisan menurut Perjanjian Baru adalah membasuh tubuh dan jiwa dari gaya dan sikap yang lama ke gaya yang baru dan sikap yang baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus dan mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Baptisan juga ada 5 yang terdapat di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes terambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 8. Yang kedua itu baptisan anak-anak, Matius 19 ayat 14a. Yang ketiga itu baptisan merupakan perintah Yesus, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan yang keempat adalah baptisan percik dan baptisan selam. Anak-anak, materi selanjutnya membahas tentang apa itu dosa. Arti dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah, di mana manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek dosa yang menonjol adalah mementingkan dirinya sendiri. Dalam Perjanjian Baru, arti dosa ada 4 dalam bahasa Yunaninya. Yang pertama itu hamartia, berarti pelanggaran
perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Itu terambil dari Yohanes 9 ayat ke-41. Yang kedua, adikia, artinya kejahatan, kelaliman, dan ketidakadilan. Roma 1 ayat yang ke-18. Yang ketiga itu anomia, artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum, menentang hukum Allah. Terdapat Roma 6 ayat 19. Yang keempat, apistia, artinya ketidakpercayaan atau ketidakkesetiaan seseorang, yaitu Roma 3 ayat 3. Ada 5 nilai-nilai yang harus dimiliki oleh Kristen. Yang pertama itu mengasihi Tuhan dan sesama, rendah hati dan jujur, bermoral yang baik, murah hati dari segi waktu, perhatian, dan uang. Kata dan perbuatannya sama. Mari kita memperhatikan apa itu rendah hati dan rendah diri, karena begitu banyak orang menyamakan pengertian kata tersebut. Rendah hati adalah sikap yang dimana ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk hidup yang panah, yang penuh dengan keterbatasan. Karena itu manusia harus bergantungkan diri kepada Allah itu sendiri. Sedangkan rendah diri adalah sikap yang cenderung dan tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh orang di sekitarnya, terlebih ajaran-ajaran Tuhan. Itulah yang dipegang oleh sikap rendah diri, bahwa dia merasa paling bisa, merasa paling bagus, dan merasa paling tahu segalanya. Bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati? Yang pertama, dia memiliki takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan saja. Yang kedua, menghindari pemegahan diri dan tidak sombong. Menyadari kelemahan diri, makanya dia butuh Tuhan dalam kehidupannya. Menghargai kelemahan dan kelebihan orang lain dan tidak mau hanya menerima kebaikan orang lain di dalam kehidupannya. Demikian materi kita. Selamat mempersiapkan ulangan tengah semester. Tuhan Yesus memberkati. Semangat!